Ya Tania, saat ini saya sedang berada di daerah Kaliurang. Tepatnya saya berada di sekitar UMKM yang saat ini masih beroperasi. Yang dimana kita ketahui sejak 11 Januari 2021 kemarin pemerintah telah menerapkan PSBB di seluruh Pulau Jawa dan juga daerah Bali. Dan ini juga termasuk di kota Yogyakarta. Untuk pemerintah sendiri telah mengketatkan pada 3 titik, yaitu daerah Sleman, Kulon Progo, dan juga Gunung Kidul. Saat ini saya sedang berada dengan salah satu narasumber yang merupakan pelaku usaha UMKM. Mari kita wawancara terlebih dahulu narasumbernya. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak. Sejak adanya pandemi dari tahun kemarin hingga sekarang, dan sekarang pun udah diterapkan PSBB juga, apakah ada pengaruh bagi usaha Mas? Apalagi ini kan UMKM kan, usaha kecil. Bagaimana pendapat Mas? Sangat berpengaruh, Mbak. Apalagi selama adanya PSBB ini juga sangat berpengaruh banget. Kalau dari awal pandemi kemarin itu berasa sekali, cuman kesininya udah mendingan kan. Terus sekarang PSBB lagi udah pasrah aja lah. Yang penting niat nyari rezeki kan, insya Allah dapat. Berpengaruhnya itu di pendapatan Mas atau Pendapatan, terus waktunya juga lebih panjang kan. Kalau dulu sebelum pandemi kan biasanya pulang cepet apa-apa. Kalau sekarang biasanya nyampe malam jam 11, jam 12 malam gitu. Satu pertanyaan lagi nih Mas, terkait dengan PSBB yang telah dilaksanakan sejak 11 Januari kemarin. Pendapat Mas tentang PSBB ini apakah baik atau mungkin mempersulit usaha-usaha kecil atau bagaimana? Bagaimana pendapat Mas? Ya ada baik buruknya sih, Mbak. Kalau baiknya juga kan mengurangi penyebaran virus COVID ini kan. Nggak baiknya ya bagi pedagang kecil kayak kita ini kan pendapatnya pasti menurun lah. Apalagi kalau libur ya nggak dapat duit gitu kan, mau nggak kerja juga susah. Banyak kalau yang usahanya udah besar mungkin nggak pengaruh banget sih mungkin. Kalau kayak kita ya tetap pengaruh. Seperti itu ya Mas. Oh, ya. Terima kasih Mas untuk waktunya malam hari ini. Semoga usaha Mas lancar terus dan Mas juga sehat selalu. Terima kasih Mas, selamat malam. Untuk saat ini PSBB berfokus pada pengketatan dan pembatasan jam operasional bagi toko-toko, pusat perbelanjaan, warung makan, kafe-kafe, dan juga beberapa usaha-usaha yang harus dibatasi jam operasionalnya, yaitu sekitar jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Selain pembatasan jam operasional juga, pemerintah juga menganjurkan untuk warung makan atau kafe-kafe hanya bisa menyelenggarakan 25% makan di tempat dari kapasitas tempat makan tersebut. Saat ini saya sedang berada dengan salah satu pelaku usaha yang saat ini juga mengalami dampak dari pandemi COVID-19 dan juga PSBB yang diselenggarakan di kota Yogyakarta. Langsung saja kita wawancara narasumbernya. Selamat malam Mas. PSBB dan pandemi kan udah berjalan dari tahun kemarin. PSBB juga baru 11 Januari kemarin diterapkan. Yang kedua. Apakah ada dampak yang Mas rasakan terhadap usaha Mas ini dengan pandemi kemarin? Kalau dari pandeminya sih ada, kita khawatir ya secara sosial ya. Tapi kalau untuk penyakit, kita nggak ngerti penyakit nggak kelihatan kan, antara kena apa enggak kita nggak tahu. Kita cuman punya tanggung jawab sosial aja. Kalau soal dampaknya ke usaha kecil kayak saya gini ini kayaknya
nggak terlalu banyak pengaruh. Mungkin ke industri makanan, industri apa. Kalau saya kan barang jadi nggak terlalu pengaruh. Karena PSBB ini kan banyak kayak minimarket apa, swalayan apa ditutup lebih awal ya. Itu justru kalau buat saya menguntungkan. Karena saya jualan rokok, yang lain belinya biasanya di minimarket, mereka cari ke warung-warung. Ada sisi positifnya juga. Jadi PSBB yang dilaksanakan sejak 11 Januari kemarin, menurut Mas secara pribadi memberikan dampak baik atau memberikan dampak buruk? Untuk saya pribadi ada dua sisi juga sih. Untuk kegiatan yang non usaha ini ada efek negatifnya juga. Misalnya kita juga sosialisasinya juga terbatas. Banyak yang tidak bisa mengikuti kegiatan yang sifatnya secara online. Untuk orang tua, untuk apa, untuk kegiatan sekolah, kegiatan kerja. Kemudian kalau untuk kios usaha ini sendiri sih ada positifnya. Positifnya itu tadi yang sudah saya bilang. Terima kasih Mas untuk waktunya malam ini. Semoga Mas sehat selalu, usahanya lancar. Selamat malam. Itulah tadi wawancara saya dengan salah satu narasumber, yaitu merupakan pelaku usaha UMKM. Saya kembali ke studio.